Oke, selamat malam Suhatyoto, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi kembali bersama Bante. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menyambung kembali live streaming Bante yang semalam yang kebetulan sempat terputus karena PC Bante error. Jadi harapannya untuk malam ini PC Bante tidak error lagi ya. Kita berharap beberapa menit ke depan, 30 menit ke depan PC Bante tidak error lagi. Jadi karena kemarin materi tentang right attitude belum tersampaikan sempurna, dan itu merupakan poin yang sangat penting di dalam kita melakukan meditasi vipassana, maka pada malam hari ini Bante akan kembali mengulas right attitude sampai selesai ya. Tapi sebetulnya tidak akan pernah selesai. Karena apa? Sikap yang benar atau right attitude yang paling sempurna itu hanya dimiliki oleh Sama Sambuddha dan Arahat. Selama kita belum mencapai tataran itu, akan selalu ada sikap-sikap yang keliru, pandangan-pandangan yang keliru yang akan muncul di dalam diri kita pada saat kita melaksanakan meditasi, atau mungkin pada saat kita memaknai segala sesuatu yang ada di luar kita. Tapi setidaknya yang kasar-kasar pada saat kita bermeditasi bisa kita pahami. Semisalnya bagaimana kita menangani atau menghandle sebuah objek, atau bagaimana ketika kita mengantuk. Jadi kita akan mempelajari right attitude yang akan membuat meditasi kita, terutama sebagai pemula, bisa lebih smooth atau bisa lebih lancar ya. Bante ucapkan selamat datang kepada Luffy Nalim, Namo Buddhaya juga, Ani Gunawan juga, Ronald, Jenny, Cijeni ya, Cijeni Purwokerto. Selamat menonton. Kalau mendengar suara Bante silakan komen ya. Ada siapa namanya nih, lupa ya. Ada Yumoy ya dari Thailand. Selamat bergabung Yumoy. Lupa ya bahasa Thailand. Lemแล้วพูดภาษาไทยอยู่มวยสบายดีไหม? Oke, kita akan lanjut ke materi ya. Yang menonton sudah lumayan banyak. Silakan bisa absen ya. Oke, attitude yang pertama yang Bante jelaskan semalam adalah kita pada saat bermeditasi hendaknya rileks. Karena kalau kita tidak rileks, kalau kita tidak santai, maka meditasi kita akan cepat tegang dan energi yang kita habiskan sangat-sangat luar biasa banyaknya ya. Jadi akan memakan banyak sekali energi kita kalau kita bermeditasi tidak santai atau tidak rileks ya. Fisik maupun batin kita akan cepat lelah. Itulah kenapa pada saat kita bermeditasi vipassana, kita harus senantiasa mengecek batin kita, mengecek fisik kita, state-nya, kondisinya itu dalam keadaan apa. Apakah ada ketegangan yang muncul, apakah ada kekakuan yang muncul, senantiasa dicek, diawasi. Dengan begitu kita bisa menghindari ketegangan di dalam meditasi kita, dan suasana rileks, suasana santai akan tetap terjaga ya.
Surya Dharma Yuda, selamat bergabung ya. Gunawan, selamat bergabung. Yang selanjutnya adalah bersabar. Pada saat kita bermeditasi, inti dari segala sesuatu latihan kita adalah bersabar. Kita bersabar melihat segala macam objek yang datang dan pergi, baik yang ada di fisik kita maupun yang ada di batin kita. Ya, kalau kita seorang praktisi meditasi, kita tidak memiliki kesabaran, maka apa yang kita lakukan akan terasa berat. Sebagaimana yang dikatakan Buddha, kantik paramang tapuk titikang. Kesabaran itu adalah cara untuk bermeditasi yang tertinggi. Jadi dengan kita memiliki kesabaran, dengan kita memiliki ketenangan di dalam menjalani meditasi yang kita lakukan, kita akan bisa memanage atau melihat segala macam objek itu sebagaimana apa adanya ya. Jadi kita lihat dia timbul, kita lihat dia berlangsung, kita lihat dia tenggelam. Setelah yang satu tenggelam, akan muncul lagi di relung batin kita objek yang lain timbul, berlangsung, tenggelam. Kalau kita melihatnya dengan sabar, kita akan melihat seperti sebuah pentas drama, ya, dan kita tidak terlibat. Dia naik ke panggung, berlangsung, pergi, naik ke panggung, berlangsung, pergi. Demikianlah objek-objek akan kita bisa pahami realitanya kalau kita senantiasa bersabar. Jangan terlalu mengharapkan hasil. Ya. Sang Buddha saja, walaupun dia sudah mencapai penerangan sempurna, dia tetap melakukan meditasi. Dan kalau Anda menonton atau membaca sejarah kehidupan Buddha, beliau melakukan perjuangan untuk melaksanakan meditasi atau mencapai penerangan sempurna itu kurang lebih 6 tahun lamanya. Jadi kalau kita baru pemula, tidak memiliki kesabaran, maka kita harus kembali mengingat bagaimana Sang Buddha berjuang begitu lama sendirian di tengah hutan, padahal beliau sendiri adalah seorang pangeran ya, yang senantiasa hidup di dalam kemewahan. Lalu kenapa kita yang sebagai pemula tidak bisa melatih kesabaran kita di dalam meditasi, di dalam memaknai segala macam objek yang datang di dalam pada saat kita bermeditasi. Pandishu, selamat bergabung ya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah to be here and now, berada di sini dan saat ini. Apa yang menjadi prioritas kita adalah what is happening in here and now. Apa yang terjadi di sini dan saat ini. Kalau saat ini batin kita lagi memikirkan sesuatu, teringat orang yang kita cintai, jadikan itu sebagai objek. Sadari itu, pahami itu, lihat dengan seksama, tanpa melekat, tanpa terikat, tanpa terlibat. Kita hanya sebagai supervisor yang pasif. Kita melihat segala macam objek yang datang di sini dan saat ini, itu dengan segenap kesadaran, perhatian kita dan usaha kita ya. Jadi itu harus memperhatikan apa yang paling dominan yang ditangkap oleh 6 landasan indera kita, baik yang ada di fisik maupun yang ada di batin kita, itu yang menjadi prioritas utama. Jadi harus memperhatikan sesuatu yang ada di sini dan saat ini. Ada sebuah cerita yang bisa menjelaskan kondisi saat ini, bagaimana seseorang hendaknya berada di momen kekinian dari waktu ke waktu ya. Jadi diceritakan ada seorang pemburu
Jadi ada seorang pemburu yang dikejar-kejar oleh seekor harimau. Ketika asik berlari menyelamatkan diri dari harimau yang lapar ini, pemburu ini tidak sadar dia menuju ke arah jurang dan ia terjatuh. Ketika pemburu ini terjatuh di jurang, dia tidak sampai jatuh ke dasar, tapi pemburu ini berhasil menggapai sebuah dahan. Jadi ada dahan ranting yang kuat gitu ya. Dia berhasil menggapai itu dan dia bertengger di situ. Dan dia sadar dia masih selamat gitu ya. Tahu kalau dia masih selamat. Namun ketika dia melihat ke atas, dia melihat harimau itu yang mengeluarkan air liur, berusaha bagaimana caranya agar bisa turun dan bisa memangsa si pemburu ini. Dan tidak hanya itu, ketika si pemburu ini melihat ke bawah, ternyata di bawah jurang yang jaraknya beberapa meter dari kakinya, itu juga terdapat ular kobra yang sangat berbisa, yang menjulur-julurkan lidahnya dan siap untuk memangsa si pemburu ini. Pada momen itu, kesadarannya tidak jernih, dia menjadi panik, dia menjadi menderita, dia menjadi tidak bisa berpikir waras. Dia sadar, dia tahu bahwa dia akan mati. Namun pada saat detik-detik itu, tiba-tiba ada sarang madu yang ada di atasnya, di atas pemburu ini. Jadi sarang madu ini, madunya masih banyak dan menetes. Kemudian dia menjulurkan lidahnya agar supaya tetesan-tetesan madu yang jatuh ke jurang itu bisa dijangkau oleh lidahnya. Ketika tetesan-tetesan madu itu menjangkau lidah si pemburu, kemudian dia merasakan betapa nikmatnya tetesan-tetesan madu itu. Akhirnya seketika itu dia bisa mengalihkan pikirannya dari harimau yang ada di atas, dan dia juga bisa mengalihkan pikirannya dari ular kobra yang ada di bawah. Jadi dia bisa menikmati momen saat itu, detik itu, menikmati rasanya madu itu, enaknya madu itu, lezatnya madu itu, walaupun harimau yang di atas hendak mencengkram dia, walaupun ular kobra yang di bawah hendak mematuk dia. Apakah moral dari cerita ini? Moral dari cerita ini adalah harimau itu digambarkan seperti masa lalu kita. Jadi our past. Kemudian ular kobra itu digambarkan seperti masa depan kita. Dan kita selalu cenderung melarikan diri, kita selalu cenderung mengejar masa lalu kita selalu cenderung terjebak dengan pemikiran-pemikiran kita terhadap pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami di masa lalu ya. Jadi kita tidak bisa hidup di dalam kekinian. Segala kekecewaan, segala frustasi, orang-orang yang pernah menyakiti kita, mungkin kegagalan-kegagalan yang sudah menghantam kita di masa lalu, itu yang sering dan selalu kita bawa dan selalu kita pinggul dari waktu ke waktu di momen saat ini. Kita mau istirahat tidur, kita teringat masa lalu. Kita mau mandi, kita teringat masa lalu. Kita pergi ke kantor, kita teringat dan terjebak di masa lalu. Itulah analogi harimau, bahwa harimau itu seperti masa lalu yang selalu siap menerkam dan merampas kebahagiaan kita di momen kekinian. Kemudian yang selanjutnya adalah ular kobra yang ada di bawah. Ular kobra yang ada di bawah yang siap mencengkram pemburu itu ibarat masa depan
Jadi kita juga di dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa terjebak di dalam masa depan. Kita sibuk berencana, kita sibuk memikirkan ini, memikirkan itu ya. Kita sibuk menata atau merisaukan hal-hal yang ada di depan sehingga kita lupa untuk melaksanakan apa yang ada di sini, sehingga kita lupa untuk menikmati momen kekinian dari waktu ke waktu apa yang ada di sini ya. Ada pepatah yang mengatakan ketika seseorang sibuk berencana, momen dan waktu itu sudah berlalu ya. Apa yang kita cita-citakan itu sudah kadaluarsa karena kita sibuk terlalu berencana dan tidak memulai action seperti itu. Dan lalu apakah makna dari madu yang dinikmati oleh si pemburu ini? Madu yang dinikmati oleh si pemburu ini itu diibaratkan adalah momen kekinian, berada di sini dan saat ini, menikmati kebersamaan kita bersama keluarga ya. Kita sebagai orang tua, kita melihat perkembangan anak kita dari masih bayi, kita berada di sana menikmati masa-masa lucunya, tangisnya ketika berada semasa bayi. Kemudian kita melihat perkembangan anak kita ketika dia menjadi anak-anak, kenakalannya ya, kebandelannya. Kita hadir di sana bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita ya. Kita memantau, kita berada di setiap momen, setiap masa dari kehidupan kita, dari keluarga kita ya. Dimana kita tahu pada saat sekarang ini banyak sekali yang terlepas momen-momennya bersama keluarga. Mungkin kesibukan mengejar karir, kesibukan mengejar pendidikan dan lain sebagainya, sehingga momen kekinian bersama orang-orang yang kita cintai berlalu begitu saja. Orang tua kita tanpa kita sadari, mereka sudah tertatih-tatih, mereka sudah beruban, mereka sudah tidak mampu lagi untuk melakukan aktivitas ini, aktivitas itu. Karena kesibukan kita tidak menyadari ya. Saat usia kita bertambah, kita juga tidak sadar bahwa orang tua kita juga bertambah tua. Saat kita sibuk mencari pekerjaan atau dengan pekerjaan kita tidak sadar kehilangan momen-momen indah bersama anak-anak kita ya. Tiba-tiba dia sudah remaja, tiba-tiba dia sudah membawa pasangannya dan menikah, dan dia memiliki rumah tangga, memiliki tempat tinggal yang lain. Dan ketika semua kita sadari kita sudah tua, kita sudah kehilangan momen-momen seperti itu, itulah yang dikatakan agar kita bisa berada di to be here and now, berada di dalam kekinian bersama segala hal yang kita miliki, agar jangan sampai segala sesuatunya akan menjadi masa lalu yang hambar untuk dikenang ya. Jangan sampai masa tua kita terdampar di panti jompo, anak-anak kita tidak menginginkan kita lagi ya, karena kita tidak memiliki momen kebahagiaan, momen kebersamaan ketika mereka masih anak-anak ya. Itu bagaimana kita harus senantiasa dalam setiap waktu berusaha mempertahankan momen kekinian ini ya. Selamat bergabung ya, ada Kartika, ada akun Ciun Namo Buddhaya juga. Kartika selamat malam, Gunawan selamat malam, ada Edi Cai Chandra selamat bergabung, ada Ci Olivia Yunita dari Surabaya ya, selamat bergabung. Kalau mendengar suara Bante bisa komen ya.
Malam ini sudah ada 9-10 orang yang bergabung. Jadi tema pada malam hari ini adalah sikap yang benar di dalam bermeditasi. Bagi yang punya pengalaman meditasi, yang mau bertanya gitu ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan meditasi Vipassana Bhavana, bisa tulis komen di bawah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah cek sikap dan motivasi kita ya. Pada saat kita bermeditasi Vipassana, sekali-sekali kita harus sadar dan mengecek kondisi tubuh saya ini sedang apa. Apakah sedang tegang? Kalau sedang tegang, kita sadari, kita perhatikan sampai ketegangan itu berlalu secara alami, jangan sampai dipaksakan. Kita melihat batin kita, apakah di sana juga ada ketegangan atau apa. Kita harus ngecek. Kemudian motivasi kita harus melihat motivasi kita pada saat kita bermeditasi. Tiba-tiba kita tidak tenang, kemudian kita menolak ketidaktenangan itu adalah motivasi yang keliru. Jadi harus dicek. Oh, ada penolakan terhadap ketidaktenangan. Saya ingin tenang, ayo tenang, ayo tenang. Pada saat kita memaksakan diri kita untuk tenang, berarti motivasi kita sudah keliru, ya. Karena apa? Meditasi Vipassana adalah just let the nature as the way they are. Membiarkan segala sesuatu alam itu sebagaimana adanya. Jadi objek-objek kita biarkan sebagaimana adanya. Apa yang terjadi di fisik kita biarkan sebagai mana adanya. Apa yang terjadi di pikiran kita biarkan sebagaimana adanya. Jadi kalau ada ketidaktenangan di dalam hati kita, kalau kita menolak, berarti di sana tidak ada kesadaran dan kebijaksanaan. Yang dikembangkan malah justru adalah resistensi. Resistensi itu adalah penolakan. Itu adalah turunan dari dosa atau kebencian, ya. Jadi reaksi kita itu dilandasi atau dipengaruhi oleh dosa mula cita, pikiran yang dilandasi oleh kebencian. Kita menolak apa yang terjadi. Kalau kita menolak apa yang terjadi, Anda jamin meditasi Anda tidak akan bisa tenang. Semakin ditolak, ketidaktenangan itu akan terus mengacaukan batin Anda, akan terus menguasai batin Anda, sehingga sebentar saja Anda tidak akan bisa duduk lama-lama atau bermeditasi lama-lama. Pasti Anda akan lelah dan capek karena Anda menolak. Tetapi kalau Anda pada saat ketidaktenangan itu muncul, Anda menyadari dengan perhatian yang benar, Anda melihat ada ketidaktenangan, kemudian Anda menerima ketidaktenangan itu, ya. Silahkan ketidaktenangan muncul atau bertengger di hati saya, di batin saya, di pikiran saya. Kita biarkan, kita persilahkan. Seperti si orang tamu agung yang datang, kita biarkan aja dia datang ke rumah kita. Kita perhatikan,
kita jamu dengan bijaksana, dengan perhatian kita gitu ya. Kalau tamunya pergi, kita juga biarkan tamunya pergi secara alami ya. Ketidaktenangan datang, kegelisahan datang, kita biarkan, kita perhatikan dia di batin kita. Setelah dia berlangsung sekian lama, cepat atau lambat, dia akan berlalu secara alami ya. Ketika kebijaksanaan kita semakin besar, perhatian kita, sati kita semakin besar, maka fenomena apapun yang datang, ketidaktenangan, kegembiraan, kerisauan, keputusasaan, itu hanya datang sebentar, kemudian dia akan berlalu. Datang sebentar, kemudian akan berlalu. Ibarat seorang yang bertarung, kita sudah memiliki yang namanya the sword of wisdom, pedang kebijaksanaan. Setiap objek yang datang, kita bisa langsung menebas dengan kebijaksanaan kita. Setiap objek yang muncul, kita langsung tebas dengan kebijaksanaan kita, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mencengkram kita, membuat kita melekat ya. Pada saat kebijaksanaan kita berkembang, attachment kita, kemelekatan kita akan tidak mampu mencengkram. Pada saat perhatian kita sudah murni, involvement, keterlibatan kita terhadap objek pun tidak akan bisa menguasai kita ya. Jadi ada logika seperti ini. Pada saat kita bermeditasi vipassana, itu ada 3 bagian yang menjadi satu. Yang pertama adalah objek, yang kedua adalah si pelaku yang bermeditasi, kemudian yang ketiga adalah supervisor atau yang mengawasi atau yang mengadakan pengamatan. Pada saat kita belum memiliki kebijaksanaan, ketiga hal ini bersatu. Objek, si pelaku, sama si pengawas ini bersatu dia. Jadi ketika objek datang, misalnya kemarahan, si pelaku langsung mencengkram kemarahan itu. Oh, aku marah. Kemudian si pengamat ini juga tidak bisa melepaskan dirinya dari si pelaku ini, sehingga dia mengidentikan diri dengan kemarahan itu. Jadi si pengamat, si pelaku dan objek itu menjadi satu. Saya marah. Kemudian muncul pandangan keliru. Saya marah. Marah ini milikku. Dan kita tercebur, kita tenggelam di dalam emosi marah, energi marah itu. Demikianlah kalau kita sebagai pemula, kita tidak bisa membedakan mana objek yang datang yang cuma sebagai tamu, mana si pelaku dan mana si pengamat. Tetapi kalau kita sudah mulai berkembang, maka kita akan bisa memisahkan 3 hal ini. Ketika objek datang, kita melihat si pelaku sudah mulai mencengkram ya. Si pengamat kemudian lebih awas dan menyaksikan. Akhirnya si pelaku itu tidak jadi mencengkram karena si pengamat itu mengeluarkan diri dari si pelaku. Jadi objek datang, dia hanya menjadi objek, tidak dicengkram oleh si pelaku. Dan si pengamat mengetahui kalau dirinya tidak dicengkram, tidak mencengkram, kalau si pelaku ini tidak mencengkram si objek. Dan ketika hal ini terjadi, maka objek itu tidak akan mampu menguasai si pengamat, tidak menguasai si pelaku karena sudah ambil alih oleh si pengamat. Jadi ini bagaimana objek itu tidak akan mampu menguasai atau merusak batin kita karena kita menganggap dia itu adalah sebuah tamu yang datang, berlangsung dan berlalu dengan cara yang alami. No I, no me, no mine. Ya, bukan saya, bukan milikku, bukan aku. Dia adalah sesuatu yang alami yang terjadi berdasarkan sebab dan akibat ya. Seperti itu. Jadi harus dicek terus sikapnya pada saat bermeditasi. Jangan sampai sikap kita menjadi keliru, sikap kita menjadi dimotivasi oleh dosa, loba dan moha, dimotivasi oleh kebencian dengan adanya resistensi atau penolakan, kemudian dimotivasi oleh keserakahan dengan kita ingin
mendapatkan ketenangan yang cepat gitu. Aduh, kapan saya tenang ya? Ngapa terlalu banyak pikiran? Ayo tenang, ayo tenang, ayo tenang. Kalau hal itu terjadi, berarti motivasi Anda keliru. Yang sedang bekerja di situ bukan kebijaksanaan, tetapi loba at work, keserakahan dalam sedang bekerja. Atau meditasi Anda didasari atau dilandasi oleh loba mula cita, pikiran yang didasari oleh keserakahan. Jadi jangan salah, keinginan untuk tenang itu bagus. Ya, semua meditator yang awal pasti menginginkan ketenangan. Tetapi kalau kita tidak tahu cara bagaimana tenang, tidak tahu kalau ketenangan itu akan muncul secara alami berdasarkan causes and effect, sebab akibat yang alami, maka kita akan jatuh ke dalam keserakahan. Kalau keserakahan muncul, akan timbul ketegangan ketika ketenangan itu tidak datang-datang, ya. Jadi jangan khawatir, ketenangan itu adalah sesuatu yang alami. Kalau sebab-sebabnya sudah lengkap, dia akan datang dengan sendirinya, ya. Itu bukan kita yang mendatangkan, bukan ketenanganku, tetapi itu adalah sebab akibat yang saling melengkapi. Ketika sebabnya sudah lengkap, ketenangan akan datang dengan sendirinya. Kalau sebabnya belum lengkap, mau bagaimanapun kita memaksa batin kita agar tenang, ketenangan tidak akan pernah muncul. Jadi ini harus dipahami, ya. Setiap meditator pasti ingin tenang, tapi kalau kita terjebak akan ketenangan, kita pun akan gagal. Kita pun akan mengalami kemerosotan, ya. Jadi semoga bisa dipahami. Ada Wirandi Lupius, selamat bergabung. Ada Lindako, Badra Caga, selamat bergabung, ya. Badra Caga ini sudah Bante ya kayaknya, ya. Kemudian Sendra Lingga, selamat bergabung. Eki Kwame, selamat bergabung. Kayaknya semalam Eki Kwame juga ikut bergabung, ya. Ada Mainimo, ya. Selamat bergabung juga. Ada Andrikin, selamat bergabung. Andrikin Susanto. Hari ini sudah lumayan banyak, ya, yang bergabung. Ada 12 peserta untuk malam ini. Luar biasa sekali. Jadi Bante, kalau memungkinkan, mungkin seminggu akan tetap live streaming, berbagi dengan tema-tema terkini. Jadi kalau para umat Buddha, upasaka, upasika, simpatisan Buddhis yang menginginkan tema tertentu, bisa komen di bawah atau bisa langsung ke WA, ya, ke WA Bante. Nanti Bante akan siapkan materinya, ya. Dan Bante akan umumkan kapan Bante akan mengadakan live streaming, ya. Bisa tetap pantau di Facebook atau mungkin langsung kunjung ke WA Bante, ya. Bisa langsung chatting di WA Bante. Hari ini temanya apa? Terus live streamingnya jam berapa, ya. Dan bagi yang sudah menonton, Bante juga mohon bantuannya untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain, ya. Bisa di-share linknya, jadi teman-teman yang lain bisa menyaksikan dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang Bante berikan. Ada Angel Real, selamat malam, ya. Selamat bergabung. Ada juga Hani Wijaya, selamat bergabung, ya. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini apakah Anda fokus terlalu keras? Kalau Anda terlalu tegang, kalau Anda terlalu kaku, berarti meditasi Anda itu terlalu fokus, terlalu memaksakan, ya. Padahal segala sesuatunya itu harus seimbang, ya. Konsentrasi kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan, harus balance. Perhatian kita harus balance, sati kita harus balance. Kemudian konsentrasi kita harus balance, tidak berlebihan. Kemudian keyakinan kita juga harus balance.
Kemudian wirya, semangat kita untuk bermeditasi juga tidak boleh berlebihan ya. Kalau wirya kita terlalu berlebihan, kita akan menjadi tegang, kita akan menjadi resah dan gelisah. Kalau wirya kita terlalu berlebihan, konsentrasi kita terlalu berlebihan, maka yang akan muncul di dalam meditasi kita itu adalah udaca kukuca. Udaca kukuca itu adalah kegelisahan dan keresahan, ketidaktenangan ya. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat bermeditasi menjadi resah, menjadi tegang, itu berarti wirya itu terlalu besar, energi itu terlalu besar ya. Jadi harus diseimbangkan dengan ketenangan ya. Harus diseimbangkan dengan sati atau perhatian. Jadi 5 fakultas ini harus seimbang ya. Nanti Bante jelaskan. Jadi di sini meditasi vipassana itu jangan terlalu fokus pada satu objek. Karena meditasi vipassana itu adalah kita membuka diri kita terhadap berbagai macam objek yang muncul, ya. Bukan mengejar ketenangan dengan terlalu fokus pada satu objek. Kita memiliki 6 landasan indera: batin, telinga, kemudian hidung, kemudian lidah, kulit, mata, gitu ya. 6 landasan indera inilah dari mana objek-objek yang akan muncul, dan disitulah kita menunggu. Di batin itu kita menunggu objek yang muncul paling dominan itu apa, itu yang kita perhatikan dan pelajari ya. Jadi terlalu fokus pada satu objek, terlalu konsentrasi pada satu objek, itu sesuatu yang salah. Logikanya seperti apa? Seperti ini. Mungkin Bapak Ibu ya sebagian besar pasti sering mengemudikan kendaraan atau motor gitu ya. Pada saat kita menyetir mobil gitu ya. Kalau kita terlalu fokus ke depan, tidak memperhatikan kopling, tidak membagi porsi konsentrasi kita dengan kaki kiri yang memegang kopling dan kaki kanan yang memegang gas, kemudian tidak sesekali melihat spion yang ada di kiri kita, maka hal yang negatif bisa terjadi, kecelakaan bisa terjadi karena energi kita itu terlalu 100% dan berlebihan ke depan. Padahal pada saat kita nyetir, konsentrasi kita, kesadaran kita itu harus balance. Kapan harus kesadaran kita pindah ke berapa persen kesadaran kita pindah ke kopling, berapa persen kita menginjak rem atau menginjak gas, kapan kita harus memperhatikan spion yang ada di depan kita untuk melihat situasi di belakang gitu, atau memperhatikan spion yang ada di sebelah kiri kita untuk memperhatikan orang-orang yang di sebelah kiri kita ya, dan kapan kita harus melihat ke depan. Jadi porsi konsentrasi kita itu harus kita samaratakan secara global. Dengan begitu pembelajaran akan muncul, pemaknaan dari segala sesuatu yang terjadi akan muncul. Kalau kita tidak hanya fokus pada satu objek saja, malah kebijaksanaan tidak akan muncul ya. Karena pada hakikatnya meditasi vipassana itu adalah meditasi multi objek. Kita memperhatikan segala sesuatu fenomena dari fisik kita dan batin kita itu secara kontinu, terus menerus dari waktu ke waktu dengan perhatian dan kesabaran ya. Jadi itu, jangan terlalu fokus. Do not focus too much. Oke? Oke, selanjutnya biarkan segala sesuatu itu apa adanya. Nah, di sini. Jadi pada saat kita bermeditasi vipassana, itu kita membiarkan segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Ya, bukan maunya kita, bukan maunya ego kita ya. Misalnya kita bermeditasi, tiba-tiba kaki kita kesemutan, kram, aduh kesemutan, aduh kaki yang kram. Mengapa kau menggangguku? Mengapa saat aku ingin bermeditasi engkau muncul? Aduh, pergilah. Itu namanya kita itu menolak dan ingin mengubah realita. Itu sesuatu yang keliru.
Meditasi vipassana adalah mempelajari apa yang terjadi di batin dan fisik kita. Kalau ada kesemutan, tugas kita bukan menolak. Tugas kita adalah memperhatikan kesemutan itu, memperhatikan kaki yang sakit itu. Kita lihat, kita perhatikan. Kalau kita cukup sabar, kalau kebijaksanaan ada di situ, kalau tekad atau aditana ada di situ, kita akan bisa melihat realita anicca. Sakit itu muncul dengan sendirinya, kemudian dia berlangsung, kemudian dia tenggelam. Kita akan bisa melihat bahwa kesakitan itu adalah anicca atau tidak kekal. Kemudian kita bisa melihat bahwa kesakitan atau kesemutan itu adalah anatta, tanpa aku. Dia tidak kita undang, dia datang sendiri. Dia berlangsung sendiri. Kalau kita mau usir, dia tidak akan mau pergi. Secara alami, ketika sebab-sebabnya sudah berlalu, dia akan pergi secara alami. Ya, itulah bagaimana anicca menunjukkan diri ketika kita memperhatikan batin kita. Anatta, tanpa aku, menunjukkan diri ketika kita memperhatikan batin dan jasmani kita. Dan pada saat itu kita memahami yang namanya dukkha. Ternyata tubuh kita, batin kita itu adalah tidak memuaskan, adalah penderitaan, kebahagiaan, kenyamanan dan ketidaknyamanan silih berganti muncul dan pergi di dalam batin kita. Itulah dukkha. Ya. Itulah fungsi dari latihan meditasi vipassana. Merealisasi tiga hal ini. Merealisasi ketidakkekalan, merealisasi ketanpaakuan, dan merealisasi dukkha, perubahan yang terus-menerus yang menyebabkan penderitaan. Ya, itu. Jadi biarkan segala sesuatu apa adanya. Meditasi bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk mempelajari sesuatu. Semua objek yang muncul dari telinga, dari hidung, dari mata, dari batin kita, mereka adalah pembelajaran. Mereka adalah mata pelajaran yang datang dan untuk kita pelajari. Tidak boleh ditolak. Oh, aku sukanya yang ini, aku sukanya ini, aku tidak suka yang ini. Salah. Ketika sikap kita benar, semua objek akan menjadi benar. Ya. Jadi semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman apa yang kita inginkan. Coba cek di dalam batin Anda, adakah pengalaman yang diinginkan? Kalau kita, saya ingin mengalami melihat bidadari, saya ingin mengalami melihat cahaya yang sangat terang, atau saya ingin mengalami alam-alam surga gitu ya, atau saya ingin dapat bisikan dari para dewa biar dapat togel 4 angka ya, bisa tembus. Atau saya ingin mengalami kesaktian. Kalau motivasi Anda bermeditasi vipassana hal-hal seperti itu, maka Bante sarankan segera hentikan meditasi itu. Segera berhenti dari meditasi. Karena motivasi Anda sudah dilandasi oleh mara, dilandasi oleh kekeliruan, micca ditti, pandangan yang keliru, dilandasi oleh keserakahan. Sebaiknya dihentikan. Karena apa? Hal itu akan sangat-sangat berbahaya. Akan sangat-sangat berbahaya. Meditasi itu ibarat memasuki hutan belantara yang lebat. Kalau kita tidak fokus untuk masuk dan keluar dari hutan itu, kalau kita usil, pingin explore gitu ya. Aku pingin nge-explore hutan ini. Jalan ini kira-kira mau kemana ya? Saya coba aja. Jalan ini kira-kira mau kemana ya? Saya coba aja. Selama Anda